Baik, salam untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah 2.2 yang ada di halaman 33. Sebelum itu, Pak harapkan kalian boleh mengikutinya dengan baik dan boleh menyimaknya juga dengan baik supaya apa yang Pak sampaikan kalian bisa mengerti. Dan Pak harapkan juga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Oke, kita buka di halaman 33. Perhatikan masalah 2.2. Kalian perhatikan soalnya di situ. Pak langsung saja untuk penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya terdapat soal seperti ini, langkah selanjutnya yang kita kerjakan yaitu kita harus mengetahui atau diketahui. Kita harus diketahui dulu luas lahan yang ada di situ. Luas lahannya sama dengan 600 meter persegi. Kemudian kita perhatikan selanjutnya lahan yang ditanami oleh petani yaitu ditanami jagung dan kentang. Dan petani ingin agar lahannya lebih banyak ditanam kentang. Dalam soal tersebut, kalau kita sudah mengetahui hal-hal yang ada di soal tersebut, langkah selanjutnya kita harus memisalkan atau kita harus misalkan. Di situ kita harus misalkan dengan variabel X dan Y. Bisa juga kalian bisa pakai variabel N dan M, N, K bisa juga. Tapi di sini Pak pakai pemisalannya X dan Y. Maka variabel pertama yang Pak tentukan yaitu luas lahan yang ditanami oleh petani itu dengan mata usahanya jagung. Kemudian untuk variabel X, luas lahan yang ditanami yaitu dengan mata usahanya kentang. Kemudian kalau kita sudah selesai menentukan pemisalannya, lalu kita tentukan variabel yang ada. Jadi di situ kan ada dua variabel. Maka di situ Pak tulis X tambah Y lebih kecil sama dengan 600 meter persegi. Kenapa di situ ada tanda kurang lebih sama dengan atau lebih kecil sama dengan situ? Karena kita perhatikan di situ luas lahan 600 meter persegi. Maka kita pakai tanda lebih kecil sama dengan. Lalu kalau misalnya kita pindahkan ruas, berarti dia menjadinya Y lebih besar X. Maka Y kurang X lebih besar sama dengan 0. Kalau kita sudah menentukan dia punya kedua variabel, maka kita menentukan titik potong sumbu X. Langkah pertama itu kita menentukan titik potong sumbu X. Kalau mencari nilai titik sumbu X, maka dia punya sumbu Y-nya harus sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita turunkan X tambah Y sama dengan 600. Maka di situ X tambah 0. Kenapa di situ X tambah 0? Karena Y tadi kita sudah ganti dengan 0. Maka jadinya X tambah 0 sama dengan 600. Sehingga X tambah 0 sama dengan X, maka X sama dengan 600. Sehingga kita menentukan hasilnya di situ X sama dengan 600 dan Y-nya sama dengan 0. Maka jadinya 600,0 atau X, Y sama dengan 600,0. Kalau kita sudah mengetahui sumbu X, lalu kita mencari sumbu Y. Untuk mencari nilai titik potong sumbu Y, nilai X-nya kita harus sama dengan 0. Cara penyelesaian juga sama. Kita turunkan X tambah Y sama dengan 600. Maka nilai X-nya tadi kita sudah ganti dengan 0. Maka kita turunkan 0 tambah Y sama dengan 600. Sehingga 0 tambah Y itu kan sama dengan Y. Sehingga nilainya sama dengan 600. Sehingga X, Y sama dengan 0,600. Kalau kita sudah menentukan nilai titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka kita boleh menentukan dia punya grafiknya. Perhatikan grafiknya ada di video pembelajaran. Jadi harapkan kalian bisa melihat grafiknya juga dengan baik, supaya apa yang kalian lihat, kalian juga bisa mengerti. Oke, kalau kita sudah menentukan titik potong X dan Y dan sudah melihat grafiknya, langkah selanjutnya kita mencari nilai uji titik. Di situ ada dua nilai uji titik yaitu 0,0. 0,0 itu nilai titik X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka kita perhatikan
di video pembelajaran. Di situ Pak tulis X tambah Y lebih kecil sama dengan 600. Kemudian X tambah X itu kan 0 dengan 0. Maka kita turunkan X-nya 0 tambah Y 0 sehingga lebih kecil sama dengan 600. Maka 0 tambah 0 hasilnya 0. Maka 0 lebih kecil sama dengan 600. Itu terbukti bernilai benar. Oke, kalau kita sudah melihat nilai uji titiknya, kita perhatikan grafik untuk penyelesaian uji titik tersebut di video pembelajaran tersebut. Kalian itu daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kalau kalian sudah perhatikan, langkah selanjutnya atau langkah terakhir kita mencari himpunan penyelesaian. Kalau untuk mencari himpunan penyelesaian, kita harus perhatikan persyaratannya, yaitu di pertama yaitu Y kurang X lebih besar 0. Maka langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita ambil nilai titik X itu sama dengan 0 dan Y itu sama dengan 100. Dan X itu sama dengan 100 dan Y itu sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita tentukan 0,100. Jadi 100 kurang 0 lebih besar 0 dan 100 lebih besar 0. Itu terbukti bernilai benar. Kemudian yang berikut 0 kurang 100 lebih besar 0, sehingga 0 kurang 100 hasilnya minus 100 lebih besar 0, itu bernilai salah. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil titik 100,100 dan 200,200. Kita perhatikan di video pembelajarannya. Di situ 100 kurang 100 hasilnya 0. Kita turunkan 0-nya, maka 0 lebih besar 0, itu terbukti salah. Begitupun nilai 200-nya. 200 dikurang 200 hasilnya 0. Sehingga kita turunkan, maka 0 lebih besar 0, hasilnya juga bernilai salah. Setelah itu baru kita tentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian di situ mutlak XY, X tambah Y kurang 600 lebih kecil sama dengan 0, atau X, Y elemen R. Mungkin hanya penjelasan untuk soal yang ada di buku halaman tentang masalah 2.2. Mungkin sampai sini. Jadi Pak harapkan apa yang Pak jelaskan kalian boleh menyimak dengan baik, supaya apa yang kita pelajari bersama, bahas bersama, bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk langkah selanjutnya di video pembelajaran di situ Pak tulis definisi 2.1. Untuk definisi ini sebenarnya kita sudah dapat di kelas 10 untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi Pak review kembali supaya kalian bisa mengingat kembalinya. Jadi di video pembelajaran tersebut kalian perhatikan definisinya di situ untuk definisi 2.1. Pak tidak perlu sebutkan satu persatu, kalian lihat saja di video pembelajarannya. Kemudian Pak juga membahas latihan soal yang Pak pernah berikan di kalian untuk kalian kerjakan. Jadi kalian perhatikan untuk soal pertama, bunyi soalnya seperti ini. Tanpa menggunakan grafik, tentukanlah himpunan penyelesaian jika ada setiap pertidaksamaan di bawah ini. Jadi untuk opsi A, 2x kurang 9y lebih besar sama dengan 1/2. Kemudian poin B, x kurang 6y lebih besar sama dengan 0. Dan poin C, 2x per 11 lebih besar sama dengan 5/4. Jadi untuk mencari atau menyelesaikan soal ini, kita perhatikan atau simak baik-baik soal yang ada. Di sini suruh menentukan himpunan penyelesaian. Berarti yang kita kerjakan hanyalah menentukan hasil akhirnya saja, ya, atau mencari himpunan penyelesaiannya saja. Oke, coba kita perhatikan untuk opsi pertama. 2x kurang 9y lebih besar 1/2. Di sini menentukan hanya himpunan penyelesaian. Maka kita turunkan 2x kurang 9y kurang 1/2 lebih besar 0. Maka himpunan penyelesaian di situ adalah mutlak xy mutlak 2x kurang 9y kurang 1/2 lebih besar 0, atau x, y elemen R. Itu jawaban untuk poin A. Kemudian jawaban untuk poin B, untuk himpunan penyelesaiannya kita tentukan himpunan penyelesaian saja. Maka himpunan penyelesaian adalah mutlak xy mutlak x
kurang 6Y lebih besar sama dengan 0. Atau X, Y elemen R. Kemudian poin C. Poin C penyelesaiannya yaitu 2X kali 4 lebih besar sama dengan 5 kali Y. Kita pakai kali silang supaya kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi di situ 2X dan 4 hasilnya 4X, kemudian 5 kali Y hasilnya 5Y. Maka di situ 8X lebih besar sama dengan 5Y. Kalau kita pindahkan ruas berarti jadinya 8X kurang 5Y lebih besar sama dengan 0. Setelah itu baru kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian dari opsi C itu adalah mutlak XY mutlak 8X kurang 5Y lebih besar sama dengan 0 atau X, Y elemen R. Ini adalah penyelesaian atau penjelasan yang ada di contoh soal pertama. Kemudian contoh soal kedua, di situ soalnya modelkan persamaan berikut. Pak rasa untuk soal pertama dan soal kedua ini kita sudah dapat di kelas 10. Tapi Pak mulai ingatkan kembali atau review kembali supaya kalian bisa mengetahuinya. Jadi di sini dari soalnya suruh kita modelkan persamaan atau modelkan soal ini. Jadi untuk modelkan soal ini kita perhatikan untuk soalnya, kalian perhatikan penyelesaian yang ada di video pembelajaran. Di situ Pak mengambil dua variabel yaitu X dan Y. Karena di situ ada dua tipe, yaitu tipe mawar dan tipe melati. Kemudian di situ suruhnya modelkan persamaan. Maka tinggal kita masukkan modelkan persamaan melalui persamaan matematika. Maka di situ 130 X tambah 90Y lebih kecil sama dengan 12.000. Sehingga X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Oke, jadi ini adalah pembahasan yang Pak sampaikan. Dan ini pembahasan untuk kalian tentang soal yang Pak berikan untuk kalian kerjakan. Jadi Pak harapkan apa yang kita bahas hari ini kalian boleh simak baik-baik dan boleh pelajari kembali di buku catatan kalian yang kalian sudah ringkas atau buka kembali buku catatan kelas 10 yang kita sudah pernah bahas bersama. Oke. Jadi cukup untuk pertemuan kita hari ini sampai sini. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Pak harapkan sekali lagi semoga apa yang kita belajar hari ini kalian boleh menyimak dengan baik dan apa yang kita pelajari bisa mendapat hasil bagi kita semua. Oke, cukup sekian. Salam.